adapun isi dakwaan tadi, tapi secara profesional izinkan kami menyampaikan juga kami menghargai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh JPU KPK tadi. Makanya kami mendengar dakwaan dan kita semua menyimak dengan baik. Tapi kami menemukan banyak sekali persoalan. Salah satu yang paling sederhana adalah sebagaimana keberatan kecil yang tadi kami sampaikan. Ternyata benar dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang. Seharusnya menggunakan pasal 65 KUHP, tapi yang ditulis di dakwaan adalah pasal 65 KUHP. Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa. Pasal 65 KUHP yang ditulis di dakwaan sebenarnya adalah hak dari tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Dan justru pasal inilah yang kemarin dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh KPK ketika kami, tim kuasa hukum pada saat proses penyidikan, itu mengajukan ahli yang meringankan. Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Nah sekarang justru pasal itu yang salah tulis begitu. Nah itu catatan kami tentu saja yang pertama. Dan yang kedua, kami menemukan inkonsistensi. Jadi teman-teman semua, dalam perkara ini ada 3 dakwaan sebenarnya. 1, dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agus Setianitio, itu perkaranya digabung. Yang kedua, dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dan yang ketiga, dakwaan terhadap Hasto Kristianto. Karena ini satu perkara, harusnya dakwaannya konsisten dan sama. Tetapi yang kami temukan ada perubahan. Jadi ada peristiwa di sekitar tanggal 17 Desember atau 19 Desember tahun 2019, itu yang berubah. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja, yaitu terkait dengan sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar itu diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat 2 dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud dibalik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan perintah pada Kusnadi, seolah-olah
ada perintah pada Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak ada. Kusnadi sudah mengatakan bahkan di sidang pra-peradilan yang baru-baru kemarin bahwa yang ditenggelamkan itu adalah proses melarung sebenarnya, dan itu hidup dalam tradisi di Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone, apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah kesimpulan yang kami yakin itu adalah kesimpulan atau asumsi di dakwaan yang mengatakan handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat, dan ada banyak lagi catatan yang lain yang juga kami perhatikan. Misalnya, ketika seseorang memegang handphone, misalnya Pak Hasto, dia punya handphone, kemudian dititipkan, atau pihak lain yang punya handphone, dan kemudian handphone tersebut digunakan, itu masih hak azazi dari masing-masing untuk menggunakan handphone tersebut. Bagaimana mungkin penggunaan sebuah benda yang merupakan hak azazi itu dikategorikan sebagai obstruction of justice? Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Nah, ini bahaya sekali dalam proses penegakan hukum kita. Mungkin itu dulu catatan dari saya, Bang Magdir, silakan. Saya sekedar menambahkan sedikit, saudara-saudara, yang harus kita cermati betul, ya, proses bagaimana Mas Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya tadi Febri sudah menceritakan ketika Kusnadi ya, memberikan keterangan di hadapan persidangan pra-peradilan kemarin. Keterangan yang disampaikan oleh Kusnadi itu antara lain yaitu mengenai penyitaan ya, handphone dan barang-barang yang dipegang oleh Kusnadi. Ini ada satu kesalahan yang cukup fatal ya, karena menurut hemat kami ya, sesuai dengan ketentuan KUHP, penggeledahan atau pemeriksaan badan oleh penyidik itu hanya terhadap tersangka, bukan terhadap orang yang bukan siapa-siapa. Ini satu pelanggaran yang saya kira yang seharusnya tidak bisa kita tolerir. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka. Tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari